Halo pemirsa, bersama Merot News. Semoga pemirsa sehat dan dilancarkan rezeki. Bagi yang jomblo, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Langit mendung masih saja membuat siang terasa sepi dan hujan turun kian deras. Sunarko sedari tadi tidak beranjak kemana-mana, hanya terdiam di kasurnya. Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Kau sudah mengambil semuanya, ujar Sunarko. Semua berawal dari bisnis sate yang dibuka oleh Sunarto hampir 1 tahun lalu. Bermodalan uang pensiun berkat pengabdiannya terhadap negara. Tidak di angkatan darat acara lain untuk menghabiskan hari tua dengan membuka usaha. Sebuah jalan yang menghubungkan antara sebuah kabupaten dengan kota besar menurutnya bisa menjadi tempat yang strategis untuk berjualan. Lokasi warungnya juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, sehingga ia bisa ke rumah seandainya memerlukan sesuatu. Semua dilakukan tentu untuk menghidupi seorang istri dan anak perempuan yang masuk duduk di bangku SMP. Adapun kedua anaknya yang lain sudah memiliki keluarga dan kehidupannya jauh dari desa. Berbisnis ternyata tidak semudah mengurusi berkas di kantornya dulu. Sudah seminggu ia membuka warung sate, tapi jumlah pelanggannya beranjak bisa dihitung dengan menggunakan jari. Sunarto bingung hingga keadaan warungnya. Ia mencoba untuk merombak ulang resep dan harga. Namun tetap saja hanya ada rasa pahit di bibir ketika hendak menutup warung karena uang yang ia dapat tidaklah banyak. Bahkan di beberapa kesempatan tidak ada sama sekali. Masalahnya Sunarko mengalokasikan sebagian besar uang pensiunnya untuk warung sate kambing dan sisanya dipergunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Untuk membeli obat istrinya yang sudah sakit-sakitan dan uang jajan anak kesayangannya, Sunarko sama sekali tidak ingin usahanya gulung tikar, karena kebangkrutan adalah pertanda bahwa ia sudah jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Untuk meminjam uang, Sunarko sangat enggan karena tidak mau berurusan dengan lintah darat. Kedua anaknya yang lain juga tidak setiap saat bisa mengirimkan uang, meminta terus-menerus kepada anak-anaknya membuat Sunarko tidak enak hati. Pilihan yang buruk akhirnya ia ambil. Sunarko memutuskan untuk pergi menemui Ki Ageng, seorang dukun. Ia adalah seorang dukun yang berdasarkan dari desas-desus yang mampu membuat seorang menjadi lebih kaya. Jangan sampai kamu lepas pesugihan ini, atau sesuatu yang buruk akan menimpa kamu. Begini ungkapan seorang dukun Ki Ageng. Baik Mbah, jadi aku perlu memberikan ayam cemani dan kembang-kembang yang sudah Mbah sebut barusan setiap malam Jumat. Liwon, tanya Sunarko. Ki Ageng hanya mengangguk. Permodalan saran dan bantuan dari Ki Ageng, Sunarto memutuskan untuk melakukan perjanjian dengan setan atau pesugihan. Ia meminta kepada Ki Ageng agar dagangannya bisa laris manis dan selalu dirindukan oleh pembeli.
Dalam waktu 1 bulan, iblis tersebut mengabulkan keinginan Sunarto tanpa harus merubah harga atau resep. Tiba-tiba warung sate milik Sunarko mendadak didatangi pengunjung. Waktu yang berjalan mengiringi jumlah pelanggan Sunarko yang kian banyak. Bahkan beberapa ada yang menjadi pelanggan tetap dan mengaku tidak bisa untuk datang ke warung sate kambing miliknya jika melintasi jalan di mana warungnya buka. Sunarko merasa senang dengan apa yang terjadi dengan bisnisnya. Sebagaimana pesugihan, Sunarko mendapatkan uang banyak dengan cara cepat bak jalan tol. Istrinya bisa dibawa ke rumah sakit yang bagus di kota, serta mendapatkan penanganan yang terbaik. Dan anak bungsunya bisa jajan dan menikmati hidup yang lebih makmur. Meski begitu, pesugihan membuatnya harus melakukan ritual klenik. Seperti yang diarahkan oleh Ki Ageng, Sunarto selalu memberikan sesajen untuk setan yang bersekutu dengannya. Semua dilakukan di belakang warung satenya setiap malam Jumat Kliwon. Semua dilakukan ketika ia sudah menutup warung karena setiap tahu bahwa semua dilakukan ketika ia sudah menutup warung karena siapapun tahu bahwa bersekutu dengan setan adalah perbuatan berdosa dan bisa mengundang amarah. Apalagi amarah pengunjung warung satenya yang sudah buka cabang dalam waktu 6 bulan saja. Upaya Sunarko untuk menyembunyikan cara curang untuk berbisnis akhirnya terbongkar. Satu malam ini pernah pulang tanpa membereskan sesajen terlebih dahulu. Keesok harinya, seorang pelanggan yang hendak ke toilet melihat sesajen itu dan selanjutnya adalah ketidakpercayaan dan pandangan negatif terhadap Sunarko. Warung satenya tidak lagi didatangi oleh orang, bahkan beberapa orang berani untuk membuang ludah ketika melewati warungnya. Kabar bahwa Sunarto melakukan pesugihan sudah tersebar luas dan pada akhirnya sampai ke telinga Sunarko. Akibat sudah terendus, Sunarko lebih berhati-hati dalam menyajikan sesajen. Kehati-hatian ini kemudian malah membuat Sunarko melakukan kesalahan lain karena ingin membuktikan bahwa ia tidak melakukan pesugihan. Ia terpaksa untuk tidak memberikan sesajen di malam Jumat Kliwon dengan alasan bahwa agar orang yang iseng untuk mencari kebenaran percaya pria itu lupa bahwa tidak ada toleransi jika melakukan kesalahan dalam pesugihan. Hal buruk yang dijelaskan oleh Ki Ageng menjelma menjadi penyakit misterius yang menjangkiti anaknya secara tiba-tiba. Istrinya yang berangsur pulih pun kembali sakit bahkan lebih parah sebelum Sunarko melakukan pesugihan. Akhirnya satu perjanjian membawanya kepada penderitaan seumur hidup. Istri dan anaknya meninggal sebagai tumbal bagi iblis atas pesugihan yang dilakukan oleh Sunarko. Musibah ini pada akhirnya mengganggu fisiknya maupun mentalnya. Ia tidak lagi memberikan sesajen dan warung satenya berakhir gulung tikar. Ia dirawat oleh tetangganya yang dipercaya oleh anak sulung Pak Sunarko untuk merawat pria tua ini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berbaring lemas di ranjang lusuh dengan iblis yang mengekang di atasnya bersama tatapan yang mengerikan. Langit masih saja mendung dan hujan deras tak kunjung reda.